Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah Catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Liu Mingjia adalah seorang ibu berusia 35 tahun yang juga bekerja. Ia punya seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Jadi Liu Mingjia sangat sibuk dengan pekerjaannya, mengurus rumahnya, dan juga menolong anak perempuannya berlatih menari serta main musik. Ia hampir tidak punya waktu untuk memasak. Ia sendiri sebenarnya suka memasak. Suatu hari ia melihat bahwa anak perempuannya mulai bertambah berat badannya. Lalu ia menanyakan apakah anak perempuannya itu makan atau jajan di luar rumah. Tetapi anak perempuannya berkata bahwa ia tidak melakukan itu. Kalau demikian, bagaimana berat badannya bisa bertambah? Ia sangat khawatir karena ia pernah membaca tentang akibat buruk dari kegemukan untuk anak-anak seusia anak perempuannya itu. Apa yang harus dilakukan Liu Mingjia? Liu Mingjia terus memikirkan masalah itu. Suatu hari ia bertemu dengan salah seorang temannya dan berbicara tentang masalahnya itu. Temannya mengatakan bahwa Liu Mingjia berlebihan dalam kekhawatirannya. Tetapi setelahnya ia memahami betapa seriusnya masalah Liu Mingjia. Ia memutuskan untuk membantunya. Teman Liu Mingjia pernah mendengar tentang sebuah rumah sakit yang memberikan ceramah tentang pola makan. Setelah mencari tahu tentang hal itu dan menelepon ke rumah sakitnya, Liu Mingjia dan temannya merasa yakin bahwa ceramah dari rumah sakit itu akan menolong mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki. Karena itu mereka mengikuti ceramah yang diadakan oleh rumah sakit itu. Ceramah itu diberikan oleh seorang dokter spesialis anak. Dokter itu memulai dengan mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak memahami bagaimana mengelompokkan jenis-jenis makanan yang ada, sehingga kalau ada di antara mereka yang ikut dalam ceramah itu juga tidak memahami, mereka tidak perlu khawatir atau malu. Hal itu sangat melegakan bagi Liu Mingjia, karena tadinya ia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya dari antara 50 orang tua yang hadir di sana yang tidak memahami hal itu. Penjelasan dari dokter itu membuat ia merasa lebih bebas untuk mengajukan pertanyaan. Dokter spesialis anak itu menjelaskan bahwa pada dasarnya ada 3 kelompok makanan. Yang pertama adalah kelompok protein, yang kedua adalah kelompok karbohidrat dan lemak, dan yang ketiga adalah kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran. Ia memberikan contoh untuk masing-masing kelompok makanan itu. Ia mengatakan bahwa semua daging adalah protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada nasi dan sejenisnya. Lalu lemak sudah jelas apa saja yang termasuk di dalamnya, demikian juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu dokter itu bertanya kepada mereka, apa kegunaan dari masing-masing kelompok makanan tadi? Banyak peserta yang memberikan jawaban yang berbeda-beda, dan dokter itu mengatakan bahwa jawaban mereka baik. Tapi dokter itu kemudian menjelaskan kepada mereka tentang cara yang sederhana untuk mengingat apa kegunaan dari ketiga kelompok makanan tadi. Yang pertama, protein berguna untuk pertumbuhan atau untuk membangun tubuh. Bagian ini secara khusus sangat penting untuk anak-anak karena sejak lahir sampai usia 18 tahun mereka mengalami pertumbuhan. Yang kedua, karbohidrat punya kegunaan untuk bergerak atau memberikan energi kepada orang itu. Dokter itu juga mengatakan bahwa manfaat ini juga sangat penting untuk anak-anak. Mereka memerlukan banyak energi.
Kemudian buah-buahan serta sayur-sayuran punya kegunaan utama untuk memelihara keindahan tubuh kita atau melindungi tubuh kita. Dokter itu memberikan tips untuk mengingatnya dengan menyebut bahasa Inggrisnya untuk kegunaan ketiga kelompok makanan tadi, yaitu grow untuk bertumbuh, go untuk bergerak, dan glow untuk memelihara atau melindungi keindahan. Liu Mingjia berpikir bahwa ketiga hal itu memang mudah untuk diingat, dan itu juga memudahkan bagi dia untuk membuat perencanaan tentang makanan yang akan disiapkannya. Dokter itu kemudian memberikan waktu istirahat supaya para peserta bisa makan siang selama 1 jam. Liu Mingjia dan temannya kemudian pergi ke sebuah rumah makan terdekat. Pada saat makan, mereka berbincang tentang ceramah yang mereka dengar, dan mereka merasa bahwa apa yang mereka pelajari sangat bagus, sangat menolong, dan mereka senang bahwa mereka bisa mengikutinya. Ketika memulai ceramahnya lagi, dokter anak itu memberikan beberapa contoh lagi tentang kelompok-kelompok makanan yang berbeda. Pertama-tama ketika ia menjelaskan tentang protein yang menjadi komponen grow, yaitu untuk memberi pertumbuhan, ia mengatakan bahwa kita bisa melihat bahwa tubuh seorang anak itu seperti bangunan, dan kemudian kita menaruh tukang-tukang untuk membangun gedung itu. Kalau tukang-tukang itu sudah tidak ada lagi, maka proses pembangunan rumah itu akan berhenti. Untuk bisa terus membangun, perlu ada tukang. Kalau kita tidak memberikan makanan yang memberikan pertumbuhan, maka anak itu akan mengalami stunting, yaitu tidak bisa bertumbuh normal. Liu Mingjia ingat beberapa orang di kotanya yang tubuhnya sangat pendek, dan memang pernah berpikir bahwa mungkin hal itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan asupan makanan yang sehat ketika mereka masih kecil. Kelompok makanan yang kedua yaitu karbohidrat dan lemak yang menjadi makanan yang menggerakkan atau go. Makanan ini memberikan energi kepada kita. Bayangkan tentang sebuah mobil atau sepeda. Kalau kita membuang bahan bakar dan tidak mengayuh sepeda, maka tidak ada energi yang akan bisa membuat mobil atau sepeda itu bergerak. Demikian juga dengan makanan-makanan yang menggerakkan. Tanpa makanan-makanan itu, maka anak-anak tidak akan punya energi yang cukup. Makanan-makanan itu memberikan energi kepada anak-anak. Yang terakhir, makanan-makanan yang berupa buah-buahan dan sayur-sayuran, yang menjadi makanan yang memberikan pemeliharaan atau glow. Dokter anak itu mengajak membayangkan tentang pagar. Kita membangun pagar untuk memberikan keamanan. Kalau kita merobohkan pagar itu, maka orang lain atau bahkan binatang-binatang akan bisa masuk untuk merusak atau menyakiti penghuninya. Pagar sangat dibutuhkan untuk perlindungan. Makanan-makanan yang memelihara juga memberikan perlindungan. Tanpa makanan-makanan itu, maka anak-anak akan menjadi gampang sakit. Makanan-makanan yang memberikan pemeliharaan membuat mereka lebih terlindung. Liu Mingjia merasa bahwa penjelasan dokter sangat sederhana dan jelas, tepat seperti yang dibutuhkan. Tetapi berapa banyak dari masing-masing jenis makanan itu yang harus diberikan dalam 1 hari? Ia mengangkat tangannya dan kemudian mengajukan pertanyaan itu. Dokter anak itu menjawab dengan menyebutkan angka 3 kali 3. Artinya, 3 kali makan dalam sehari dengan 1 jenis makanan dari masing-masing kelompok itu setiap kali makan. Itu yang disebut dengan makan yang seimbang. Berapa banyak makanan dari masing-masing kelompok itu? Paling tidak 1 atau 2 mangkok kecil. Pada saat anak-anak makan terlalu banyak atau tidak mau berolahraga sama sekali, itu yang membuat mereka akan mengalami kegemukan. Memang ada beberapa kondisi medis yang juga bisa mengakibatkan kegemukan, tetapi itu sangat jarang dan bisa ditangani oleh ahlinya. Setelah beberapa pertanyaan yang lain, ceramah itu selesai. Liu Mingjia dan temannya sama-sama merasa bahwa mereka banyak belajar dari ceramah itu dan sangat bermanfaat untuk menolong keluarga mereka menjalani kehidupan yang sehat. Sebelum berpisah, Liu Mingjia bertanya lagi kepada temannya tentang pribadi Yesus Kristus itu.
Temannya menjawab dengan mengatakan bahwa kalau kita punya hubungan pribadi dengan Yesus, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Liu Mingjia menanyakan bagaimana caranya. Temannya lagi-lagi membuka Alkitab dan menunjukkan ayat yang mengatakan, "Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya." Ini berarti bahwa semua manusia sudah berdosa di hadapan Allah. Bukan hanya itu, tetapi semua manusia juga sudah menjadi budak atau tawanan dosa. Tapi ketika kita datang dengan iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan semua janji yang diberikannya kepada kita. Janji apa itu? Janji tentang kehidupan yang baru ketika kita menerima Yesus Kristus dan hidup kekal. Alkitab mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kita yang menjadi ciptaan baru itu mendapatkan kehidupan yang baru. Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus juga mengatakan Ia akan memberikan kehidupan yang kekal. Yesus mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.